Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito masih dengan tema kita hari ini membahas mengenai stroke. Tadi juga kita sempat membahas ya dokter ya, katanya sangat sulit mengurus orang atau penderita stroke ini ya dokter ya? Iya, betul. Jadi pada pasien-pasien stroke itu kita biasanya menangani secara diagnosis keluarga. Artinya apa? Tidak hanya kita ke pasiennya, tapi bagaimana dengan keluarga yang menjaga, keluarga yang mengurus pasien ini. Oke. Kesehatan mental berarti ya dok ya? Kesehatan mentalnya perlu dijaga juga. Nah, kemudian ini stroke ya, biasanya kita mengetahuinya satu dari anamnesa. Pasien datang pasti dengan keluhan cadel atau pelo atau kelemahan sebelah badannya, kemudian atau tidak sadar kayak gitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik yang pastinya, kemudian kita lakukan pemeriksaan neurologisnya kayak gitu. Kalau untuk penegakan diagnosisnya kayak gitu, itu biasanya nanti akan kita gunakan modalitas kalau nggak CT scan biasanya MRI. Nah, kemudian pada pemeriksaan itu dia ada spastis, ada juga flaccid. Artinya apa? Kalau spastis biasanya dia kaku ya. Nah, kalau tipenya flaccid itu benar-benar lemah. Biasanya kita, Pak, coba angkat tangannya. Angkat tangan dua-dua. Kalau mau bandingin ya, angkat tangan dua-dua. Biasanya yang ini ketinggalan, misalnya yang sebelah kayak gitu. Kalau misalnya dia masih ngangkat tangan bisa dua, kemudian kita kasih tahanan tangan kita misalnya, Pak. Ya, lawan tangan saya, misalnya yang ini kuat nih, pas giliran yang ini langsung lemah. Itu termasuk kelemahan ya. Kemudian kakinya juga kita periksa. Kemudian kita mulainya biasanya dari juga otot wajah ya, kita lihat dulu. Biasanya kita periksa nervus tujuhnya, kita suruh pasiennya mengerutkan dahinya. Pasti ada yang ketinggalan, nggak bisa ngerutkan dahinya. Kemudian biasanya kelopak matanya, kemudian senyumnya tadi ya dok, ada yang ketinggalan sebelah kayak gitu, nggak simetris gitu senyumnya. Kemudian disuruh menjulurkan lidah, juga lidahnya akan ketarik kayak gitu ya, artinya nggak lurus. Nah, kemudian baru kita cek ekstremitasnya, kemudian ekstremitas pun kita cek sampai ke ujung-ujung ya. Nah, kemudian sensorisnya pun juga kita periksa. Kemudian gerakannya terbatas ya. Oke, nanti biasanya itu kalau itu kita akan lakukan terapi dulu. Sebelum latihan biasanya kita lakukan terapi dulu. Oke. Nah, ini tadi ya, kalau misalnya tadi kita sudah melakukan anamnesa, tanya jawab, kemudian pemeriksaan fisik, mulai dari tanda vital, kemudian pemeriksaan neurologis khusus, kita lakukan lagi pemeriksaan diagnosis medisnya menggunakan CT scan ya, computerized tomography scanning. Nah, seperti gambar yang ini ya. Itu untuk apa? Untuk melihat lesinya. Kalau dari hasil CT scan biasanya akan kelihatan apakah di sana ada lesi atau tidak di otaknya. Kalau lesi hipodens itu densitas lesi dengan densitas rendah berarti tampak lebih hitam ya dibandingkan jaringan otak di sekitarnya. Biasanya itu terjadi kalau ada infark. Artinya nih kita foto nih kepalanya gitu kan. Nah, pada saat dibaca hasilnya kayak hasil ronsen gitu. Nah, di sana ada otak. Kan misalnya rata agak putih kan dia. Tapi kalau misalnya ada satu yang hitam, daerah di kepalanya itu, di otaknya itu, ada lokasi yang hitam sedikit, artinya di sana akan sudah terjadi infark, biasanya seperti itu. Ini dibaca sama spesialis ya, biasanya spesialis. Kalau perdarahan, dia akan lesi hiperdens, yaitu densitas tinggi, lebih putih dibanding dengan jaringan otak, itu artinya ada perdarahan. Sedangkan ada lagi pemeriksaan MRI ya, magnetic resonance imaging, sama MRI. Kalau itu yang itu angiografi. Kalau angiografi di Bengkulu sudah ada
Tapi untuk MRI biasanya mungkin kadang ya modalitasnya mungkin bisa digunakan ya, sudah bisa digunakan. Itu untuk mengetahui topis kebocoran pembuluh darah di otak, itu lebih spesifik. Ini terapi stroke ya. Nah, terapi stroke ini makanya kita perlu tahu gejala-gejalanya itu supaya kita tahu oh ini sakit stroke kayak gitu. Nah, kalau udah sakit stroke segeralah bawa ke IGD. Karena apa? Karena ini obat-obatan ini baik digunakan di bawah 24 jam kayak gitu. Jadi kalau onsetnya dari kejadian sampai pemberian obat masih di bawah 24 jam, obat-obat ini insya Allah sih masih akan baik ya. Dan jangan buru-buru untuk menurunkan, biasanya kalau untuk yang infark atau ada sumbatan itu tensinya sangat tinggi ya, biasanya tinggi bisa jadi 200. Tolong untuk pasien dan keluarga pasien jangan menekan dokternya untuk cepat menurunkan tensinya. Itu membuat tidak baik efeknya kayak gitu. Jadi kita punya target, kita pun menurunkan berdasarkan targetnya. Karena ibaratnya nih dia lagi disuplai, itu kan kompensasi tubuh ya. Pada saat otak kurang, kemudian kata tubuh ini suplai otak kurang nih, ya naikin darahnya ya biar bisa. Nah memang kita turunkan sedikit tensinya, tapi jangan terlalu diturunkan. Karena kalau benar-benar diturunkan, suplai ke otak berarti otomatis pasti turun dong kayak gitu ya. Jadi yang pasti kita akan mengobati, memberikan anti hipertensi, kemudian ya anti kolesterolnya juga, nah anti koagulan dan anti plateletnya. Yang pasti ini kalau bisa didapatkan di bawah 24 jam kejadian. Supaya apa? Prognosisnya, harapannya ke depan angka kesembuhannya baik kayak gitu. Tapi kalau terlambat biasanya prognosisnya juga akan kurang baik kayak gitu. Buruk Jadi gitu. ya agak lama lah penyembuhannya kayak gitu ya, atau lesinya nanti akan semakin luas seperti itu. Nah ini kalau sudah pasca stroke, jadi kalau untuk di rumah sakit perhatikan, kalau biasanya pasien-pasien stroke kita antar ke rumah sakit itu nggak lama, nggak mungkin berbulan-bulan. Biasanya kita inepin biasanya 1 minggu ya, sampai kira-kira udah stabil, udah layak pulang. Nanti yang panjang itu adalah terapi pasca stroke kayak gitu. Nah terapi pasca stroke itu yang bisa berbulan-bulan, karena recovery tadi kan kita lihat kan 6 sampai 8 bulan. Nah di sini dibutuhkan kepatuhan pasien dan keluarga kayak gitu ya, kemudian uletan di rumah kayak gitu, karena nggak mungkin kita mengharapkan fisioterapi di rumah sakit itu pasiennya satu sangat banyak, waktunya cuma sebentar. Jadi banyak-banyaklah kita latihan di rumah. Nah di sini saya akan mengajarkan bagaimana untuk terapi fisik pasien-pasien pasca stroke di rumah. Yang pasti jangan biarkan pasien-pasien pasca stroke itu terbaring terlentang terus. Karena apa? Pada saat tubuh kita terbaring terlentang terus, dia akan panas, kemudian lecet, sehingga akan menyebabkan ulcus decubitus namanya. Jadi nanti ada penyakit lain lagi kayak Timbul gitu. lagi penyakit baru. Timbul lagi penyakit baru. Jadi harus rajin-rajin dimiringkan ya. Maksudnya miring kiri, kemudian 30 menit, nanti baru terlentang lagi. Kemudian nanti setelah 30 menit ganti lagi miring kanan kayak gitu. Itu mencegah. Syukur-syukur pasiennya bisa duduk ya. Kalau bisa duduk ya alhamdulillah, maksudnya tidak menimbulkan ulcus decubitus. Biasanya kalau timbul ulcus decubitus di punggung itu nanti perawatannya susah lagi. Itu infeksi ya, maksudnya infeksi. Dan itu butuh perawatan khusus. Jadi diawali dengan gerakan ya berbaring miring. Kemudian ini bisa dilakukan, harus bantuan keluarga, perawat atau ahli fisioterapi. Kemudian kalau sudah memungkinkan, latih penderitanya untuk duduk secara mandiri. Itu tadi. Jadi latihannya bertahap. Kalau udah bisa miring kanan, miring kiri,
yuk kita latihan duduk lagi. Tapi disanggah ya badannya, kalau enggak bisa-bisa roboh. Kayak Jatuh gitu. terbentur lagi nanti. Ya, dan memang kita butuh duduk karena apa? Pada saat makan, pasien stroke itu jangan dibiarkan makan berbaring terlentang. Bisa-bisa nanti terjadi lagi penyakit yang lain. Nah, itu tadi. Jadi kematian orang stroke itu kadang bisa jadi dari komplikasinya. Nah, itu bisa menyebabkan namanya pneumonia aspirasi. Jadi masuklah makanan itu, kita punya 2 cabang ya, yang pendek itu biasanya paru sebelah kanan, biasanya dia masuk ke sana, terjadi pneumonia aspirasi, jadi infeksi paru, biasanya seperti itu. Jadi memang kita membutuhkan duduk 90 derajat ya. Nah, jadi setelah kita latih miring-miring, kita latih dia duduk. Kemudian, nah ini tadi, jadi di sela-sela waktu istirahat nih, gerakan-gerakan jarinya ya. Kita latihan untuk menekuk-menekuk jari, menjepit, memegang. Jadi biasanya kita kalau misalnya ada bola-bola yang bulat, yang ada bulu-bulunya itu, yang ada duri-durinya lembut itu, ya suruh pasiennya pegang-pegang, remas itu, kayak gitu ya. Untuk melatih apa? Melatih otot-otot tangannya juga ya. Nanti lama-lama pegang botol, pegang-pegang botol. Nah, karena dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Jadi setelah pegang bola-bola itu, kemudian pegang botol, lama-lama nanti kita bisa meminta dia untuk memegang sendok yang lebih kecil lagi. Jadi mohon maaf, latihannya ini sebenarnya balik seperti bayi lagi, kayak gitu kan. Bagaimana kita melatih bayi, kemudian memegang sendok, biarkan dia makan sendiri. Setelah memegang sendok, biasanya kita latih lagi untuk keterampilan yang lebih halus lagi, yaitu mengancing baju. Nah, biasanya saya kalau dengan pasien-pasien stroke sengaja kasih baju yang ada kancingnya. Kalau dia sudah mampu memegang barang-barang yang besar, kita mulai latih dia dengan mengancing baju. Itu keterampilan ya. Nah, kemudian memasukkan kunci. Nah, itu latihan-latihan yang, dok, apa sih yang bisa saya latih di rumah? Itu pegang botol, kemudian kancing baju, masukkan kunci, itu butuh keterampilan khusus ya. Oke. Kemudian ya ini tadi ya, ada finger ya. Oke, itu ada ada pitch, kemudian nah ini latihan-latihannya. Itu pakai alat, tapi nggak mesti alat ya menurut saya. Kemudian untuk kekuatannya biasanya kita pasang beban, ya jangan beban yang terlalu berat ya. Kemudian kita pakai tali, nanti kita kasih misalnya apa selang yang bisa dilipat untuk pegangan dia tiap hari. Selain dia udah bisa megang, dia bisa berlatih kekuatannya. Oke, ini yang kita bantu dia di rumah. Nah seperti ini, untuk menggenggam, melepas, menggenggam, melepas, karena dia nggak mampu biasanya untuk melakukan itu setelah serangan stroke terjadi. Oke, yang ini. Nah, ini kan kelemahan badannya ya sebelah. Nah, ini dilatih juga nih bagian ototnya. Biasanya hamstringnya yang perlu kita latih. Ya seperti ini, kita tekuk dulu, kemudian lipat kayak gitu. Sayangnya saya nggak bawa manekin, nggak bawa bonekanya. Biasanya kita lipat seperti itu, kemudian bolak-balik. Kalau di fisioterapi biasanya kita bantu juga dengan modalitas yang lain ya, bisa dengan menggunakan IRR, kemudian SWD, MWD,